Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil minnati wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasuli rahmah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sehingga kita dapat bertahan hidup pada Ramadan tahun ini dengan rasa keimanan yang luar biasa. Di samping itu, salawat berangkaikan salam selalu saja kita transfer kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya pada program KARA, yaitu Kuliah Ahad Ramadan Angkatan Putri Al-Wasliyah. Salam hormat saya kepada seluruh pengurus Al-Jam'iyatul Wasliyah se-Indonesia. Salam hormat juga kepada seluruh pengurus Angkatan Putri Al-Wasliyah. Dan salam hormat juga kepada pengurus Yayasan Amal Jariah Nasional atau Yasin. Dan salam hormat juga kepada DPK KNPI Medan Belawan, dan salam hormat juga kepada pengurus dan anggota Kabel Hijrah, dan salam sayang saya juga kepada seluruh guru-guru SDN 060970 dan seluruh guru-guru Indonesia. Tetap semangat walaupun di mana kita berada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal yang membuat pahala puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 hal itu? Mari kita bahas satu persatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika setelah selesai sholat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu kemudian para sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada apakah gerangan? Mengapa engkau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Jadi kalian tidak mengetahui?" kata Rasul. Dan para sahabat mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah." "Ada apakah, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan, "Tadi malaikat Jibril turun, datang dan menghampiri diriku. Kemudian Jibril pun berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad SAW, aku ingin berdoa kepada Rasulullah,' kata Jibril. 'Maukah engkau mengaminkan?' Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, 'Silahkan.' Kemudian Jibril pun melanjutkan doanya. Apa doanya? Doa yang pertama, kata Jibril, 'Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua.' Jadi para pemirsa, yang pertama itu yang membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua. Kita di sini mungkin bukan orang tua, tapi sudah tentu kita semua adalah seorang anak. Maka jadilah diri kita anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang soleh, bahkan soleha. Jangan pernah kita menyakiti, membentak, dan membenci kedua orang tua kita. Karena apa? Sehebat apapun pangkat kita, jabatan kita, tinggi bagaimanapun gaji kita, sebanyak apapun ilmu kita, jika kita tidak berbakti, jika kita durhaka kepada keduanya, yakinlah Allah tidak akan membukakan pintu surga untuk kita. Na'udzubillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ibu kita yang sudah bertaruh nyawa antara hidup dan mati melahirkan kita, sanggupkah kita durhaka kepadanya? Ayah kita yang tidak kalah berkorbannya, bagaimana berkorban ayah, luar biasa, hidup siang pagi mencari makan, malam pulang kelelahan, ada yang malamnya pun mencari makan untuk menafkahi anak-anaknya. Para pemirsa, ayah kita yang sering banting tulang, peras keringat, mencari sesuap nasi demi keluarganya, sanggupkah kita durhaka kepada keduanya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Jibril pun melanjutkan doanya yang kedua. Apa isi doa Jibril? 'Ya Allah, ya Tuhanku,' kata Jibril, 'jangan engkau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya.'
Lalu Nabi pun menjawab, amin, kata Nabi. Secara logika, kalau sudah yang berdoa itu malaikat yang mengaminkan Nabi, tentu doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, yang kedua yang membuat amal ibadah kita terhalang, tidak diterima Allah, yaitu karena seorang istri durhaka kepada suaminya. Jadi janganlah jadi istri yang durhaka, jadilah istri yang taat, yang soleh, yang patuh pada suami. Apapun yang diperintahkan suami, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, lakukanlah. Karena itu adalah perintah suami. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bagaimana jika suaminya tidak baik? Tetap patuh selagi yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril pun melanjutkan doanya yang ketiga. Apa isi doa Jibril yang ketiga? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau terima amal ibadah seorang muslim yang tidak bertegur sapa, yang memutuskan tali silaturahim sesama muslim lainnya kepada saudara muslimnya yang lainnya. Lalu Nabi pun mengaminkan, amin, kata Nabi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan ini tetaplah gunakan untuk membersihkan hati kita. Mari bertegur sapa kepada orang yang selama ini tidak kita sapa, orang yang tidak kita tegur, atau kita sudah memutuskan tali silaturahim, tolong sambung kembali. Agar apa? Agar amal ibadah kita tidak sia-sia, agar amal ibadah kita tetap diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan karena tiga hal ini membuat kita beramal sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tiga hal ini mari kita hindari, jangan kita lakukan. Kenapa? Karena itu hanya sia-sia belaka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai disinilah kuliah Ahad Ramadan Angkatan Putri Al-Wasliyah yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar itu merupakan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu merupakan kekhilafan daripada diri saya sendiri. Karena tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kejebur telaga. Mohon undur dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.